Halo guys, welcome back to my Aksi channel. Pada konten kali ini masih dengan konten aksi adventure ya. Tapi konten ini berbeda, yaitu kontennya berbincang sesama pendaki. Oke, di sebelah saya ini perkenalkan, namanya Elis Lisnawati, teman sependakian kita. Tapi pada pembuatan konten yang pertama kemarin ke Gunung Prau, dia tidak bisa ikut karena ada kesibukan ya yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, di sini mungkin saya akan berbincang bersama Elis tentang pendakian. By the way, pengalaman mungkin. Ya, pengalaman pada waktu mendaki. By the way, Elis pernah mendaki atau naik gunung kemana saja? Sebelumnya ya, barusan Akmal mengatakan pendaki gitu. Kayak label kata pendaki itu kayak yang udah sering banget gitu ya, ataupun sudah mahir naik gunung gitu. Sebenarnya sebetulnya saya tuh masih dikatakan pemula gitu ya. Iya. Baru sekarang ini mulai suka naik gunung gitu. Jadi mulai kecanduan iya, gitu ya. mulai kecanduan. Jadi baru masih penikmat ketinggian. Masih pemula lah gitu. Jadi nah untuk gunung sendiri yang pernah saya daki sampai saat ini baru beberapa gunung sih, belum banyak gitu. Makanya kenapa saya terus mengatakan bahwa saya itu adalah pemula, karena memang pengalaman mendaki saya mungkin belum terlalu banyak gitu ya, masih sedikit lah, belum kayak Akmal ini sudah sampai ke Prau gitu kan. Kalau saya belum sampai di Prau gitu, mendakinya baru sekitar daerah-daerah di Jawa Barat, gunung-gunung di Jawa Barat. Untuk gunungnya sendiri baru di Galunggung. Kalau Galunggung kan kebetulan emang ada tempat di wilayah itu ya. Di wilayah Tasikmalaya gitu. Jadi emang pasti wisata. Setiap warga Tasikmalaya pastinya sudah pernah lah gitu ya mendaki ke Gunung Galunggung. Kemudian setelah Gunung Galunggung ada Gunung Guntur, Gunung Papandayan, sama Gunung Cikuray. Kalau Gunung Cikuray kebetulan sudah 2 kali naik ke Gunung Cikuray. Gunung Cikuray udah 2 kali guys. Pertama kali mendaki itu kapan gitu? Serta atas dasar apa gitu? Apa ikut-ikutan, apa kemauan sendiri, apa bagaimana gitu? Kalau untuk yang pertama kali mendaki sih, kalau misalkan Gunung Galunggung kan itu memang wisata lah disebutnya gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar mendaki itu pertama kali itu ke Gunung Guntur. Waktu itu tepatnya sekitar 4 tahun yang lalu lah. Kalau tanggal tepatnya itu lupa lagi ya, tanggal berapa, bulan apa, cuma sekitar tahun 2017 lah gitu. Waktu itu kenapa kita berencana naik ke Gunung Guntur? Awalnya kan biasa, saya itu anak organisasi lah gitu ya. Iya. Berarti terorganisasi gitu. Iya, anak organisasi. Nah biasanya di organisasi itu ada beberapa kegiatan ataupun agenda yang memang biasa kita lakukan dalam 1 tahun itu. Nah salah satu agenda yang kita laksanakan waktu itu adalah makrab, yang dimana makrab biasanya makrab kemudian sekaligus tadabbur alam, yang dimana biasanya inti dari kegiatannya adalah kita bagaimana caranya kita mentadaburi, mentasyakuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah sekali gitu ya. Terus nah kemudian waktu itu kita memutuskan untuk tadabbur alam ke Gunung Guntur. Nah jadilah dari awal di sanalah saya belajar naik gunung gitu. Dan alhamdulillah setelah naik Gunung Guntur ternyata bukan kapok yang saya dapatkan, tetapi ketagihan. Kecanduan, jadi ingin terus naik gunung gitu. Seperti ada aliran darah yang candu. Kayak begitu lah. Ya. Oh berarti dari pertamanya itu dari organisasi ya. Jadi bukan ikut-ikutan kenapa gitu ya, di terorganisasi. Nah kebetulan dulu juga sebenarnya waktu pilihan antara ke Gunung Guntur sebenarnya ada 2 opsi. Yang pertama ke Bukit Bupalo. Nggak tahu ya, saya. Masih di daerah Garut. Itu masih di daerah Garut. Kalau yang terkenalnya adalah Bukit Munding gitu ya.
Tegal Munding. Tegal Munding. Tegal Munding itu Bukit Bupalo lebih indah, lebih indah tempatnya daripada Gunung Guntur ya kalau menurut saya gitu. Tapi opsi terbanyak ke Gunung Guntur, jadinya kita terpecah dua. Ada yang ke Bukit Bupalo, ada yang ke Gunung Guntur. Nah kebetulan saya ikut yang ke Gunung Guntur. Itu. Oh iya tak, setelah gitu ya kan itu mah pertama kali mungkin ya. Kan di gunung. Ya. Menurut Elis gitu ya, lebih banyak hal yang negatifnya apa yang positifnya gitu ketika mendaki gunung. Itu yang pas pertama kali mendaki gitu. Pas pertama kali mendaki yang saya dapatkan, Ya, yang dapatkan yang saya lihat gitu di ya. sana gitu kan banyak orang, banyak. Tentunya hal positifnya banyak sekali dan hal negatifnya ada lah gitu ya. Ada gitu ya. Iya ada gitu. Kalau untuk hal positifnya, salah satunya kita bisa mentasyakuri karunia Allah yang begitu luar biasa indahnya. Kita juga sebagai makhluk gitu ya, ketika berada di puncak gunung ataupun perjalanan kita menuju gunung itu mengingatkan bahwasanya kita itu sebagai manusia itu memang tidak ada apa-apanya gitu. Iya, Dibanding benar-benar. karunia Tuhan yang sangat luar biasa gitu. Apalagi ketika kita sampai di puncak kan, Masya Allah sekali gitu ya. Tidak ada apa-apanya lah pokoknya. Gunung Guntur tidak ada apa-apanya. Ketika sampai di puncak semuanya terlihat, daerah Garut yang sangat indah itu sangat terlihat gitu ya. Kemudian hal positifnya juga banyak teman. Ya, banyak Ketika teman. kita bertemu dengan kawan lain dari daerah lain di jalur pendakian, saling sapa, kemudian saling memberi support kan. Hal yang paling berkesan itu ketika kita mendapatkan support dari rekan lain gitu ya. Iya. Ketika kita lelah ada yang menyemangati, semangat teh gitu kan, semangat teh, puncak dikit lagi Iya. padahal kenyataannya belum belum ya, masih jauh. padahal kenyataannya Emangnya masih sih, jauh gitu. Nah di sana bahagia kan kita Iya. merasakan hal-hal yang positif itu dari sana. Iya sih benar, emang juga sih saya juga merasakan seperti itu gitu ya. Jadi di gunung atau di hutan itu merasa beda gitu ya. Iya. Dimana kita saya juga gitu. Saya juga dimana saya belajar apa tentang arti itu ketakwaan. Di gunung kita benar-benar itu diuji Benar, ketakwaan kita ya. Ketakwaan kita, keimanan kita itu benar-benar diuji. Ketika yang wajib saja ya ketika waktunya sholat, apakah kita akan sholat ya, apakah kita akan bablas gitu ya. Iya. Keimanan kita, ketakwaan kita diuji di sana. Kesetiaan kita itu paling diuji itu, kesetiaan terhadap kawan ya. Itu sih yang saya suka di gunung gitu. Iya. Nah Tentang itunya gitu. kebetulan kan kalau saya mendaki alhamdulillah biasanya dan alhamdulillah biasanya Ya. kalau saya mendaki suka mengambil waktu tengah malam. Pengalaman saya mendaki pasti mengambil tengah malam, pasti kalau pertama kali naik pasti tengah malam. Yang dirasa gitu ya, dari pertama melangkahkan kaki dari base camp, hati kan terus, apalagi jalur malam gitu kan, banyak yang ditakut gitu. Iya. Kan otomatis hati itu terus aja zikir gitu kan, terus aja beristighfar gitu, takut di jalan ada apa gitu kan, jadi lebih meningkatkan keimanan ya, kita gitu. benar. Saya pernah tuh pas pertama kali kan yang ke Cikuray bareng ya. Itu pertama kali naik gunung tuh. Pertama kali naik gunung, naik di atas ketinggian itu benar-benar hati saya terenyuh. Mungkin di sana ada timbulnya rasa candu gitu ya. Rasa candu untuk mendaki gunung. Dimana kan kemarin waktu itu cuaca sangat bagus ya, Iya. ada lautan awan. Benar di sana saya pas naik di puncak melihat keadaan seperti itu ya, keindahan yang sangat luar biasa. Hati saya terenyuh bahwa apa dari manusia yang patut disombongkan gitu ya. Itu benar sekali. Apa gitu ya, manusia mau menyombongkan apanya gitu ya. Apa dilihat dari alam juga kita sangat gitu ya.
Jadi apalagi apa gitu kan ya? gunung betapa luasnya Iya, gunung betapa gitu ya, luasnya alam. betapa luasnya alam Yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya, dibandingkan Terus kita ketika gitu. kita berada di daerah yang daratan seperti ini gitu ya, tempat datar, kita merasa sombong sebagai manusia gitu. Mungkin itu Cobalah, ya. cobalah kamu naik gunung gitu ya, agar Mungkin kamu itu bisa. ya, mungkin itu yang menjadi gitu. alasannya. Tapi saya juga banyak yang nanya sih, apa sih katanya seringnya naik gunung gitu. Kenapa sih kembali lagi di gunung? Apa sih, ada apa sih Iya, katanya ada di apa gunung? sih di gunung? Mungkin Kenapa ini bisa sebenarnya kembali tahu lagi, ada kembali apa. lagi? Mungkin itu mah apa jawabannya berbeda-beda ya, Iya. berbeda-beda setiap Tergantung individu. pengalaman tergantung pengalaman. individunya masing-masing bagaimana menyikapi Kalau menurut Elis setiap itu perjalanan ke gunung itu. ada apa gitu kalau kata Elis di gunung bis alasan Elis kembali lagi gitu mendaki gunung gitu. Ya tentunya salah satu alasan mengapa saya ingin kembali naik gunung lagi ya itu saya ingin terus menikmati karya indah Tuhan gitu. Allah sudah menciptakan karyanya yang sangat luar biasa indah gitu. Yang mana mungkin saya tidak menikmatinya gitu. Nah, salah satu alasannya karena saya ingin menikmati keindahan Tuhan, yaitu dengan salah satunya ya, bukan itu menjadi poin utama, tapi salah satunya adalah dengan naik gunung. Karena ketika kita naik gunung banyak sekali yang memang dirasakan, bukan hanya keindahan yang kita dapat, tetapi nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai spiritual dan sebagainya kita dapatkan di gunung. Banyak yang kita pelajari lah. Iya banyak ya. Nah nih ada pertanyaan lagi Lisnya, ada pertanyaan lagi. Ini yang pertanyaan ini sangat penting gitu ya. Pertanyaan ini benar, ini sangat penting. Elis bagaimana gitu ya? Pastinya ya ada izin dulu ya dari orang tua pastinya. Nah mungkin banyak para pendaki-pendaki lainnya yang tidak diizinkan, terutama saya juga pas pertama tidak diizinkan untuk mendaki gunung. Mungkin Elis juga tidak diizinkan ya. Iya. Nah cara meminta izin atau ya cara meyakinkan orang tua kita bahwa di gunung itu banyaknya kegiatan hal yang positif, tidak hal yang negatif, itu bagaimana ditulis cara apa? Mungkin ini caranya beda-beda ya. Ada cara yang berbohong apa, itu mah jangan ya berbohong. Pokoknya poin pentingnya itu jangan pernah sekali-kali kalian berbohong ketika meminta izin untuk naik gunung. Jangan itu mah. Jangan, pokoknya itu jangan pernah sekali-kali kalian mencoba untuk berbohong ketika kalian meminta izin untuk naik gunung gitu ya. Karena akan banyak sekali dampak yang kalian itu jelas rasakan nanti gitu ya. Mungkin tidak dirasakan ketika kalian berangkat, tapi bisa saja dirasakan ketika kalian berada di gunung tersebut dengan niat yang kalian berangkat pun sudah tidak baik dengan berbohong gitu. Nah, kebetulan saya ketika naik gunung pertama kali, untuk yang pertama kali waktu itu diizinkan. Alhamdulillah orang tua tidak melarang gitu ya untuk naik gunung, karena mungkin melihat basic saya yang sudah sering terjun di alam. Maksudnya kan dulu waktu SMA juga sering ikut pramuka, ikut ngecamp, ikut apa gitu. Jadi memang orang tua sudah tahu lah gitu. Oh mungkin anak ini suka dengan alam gitu. Jadi silahkanlah gitu. Kemudian setelah itu kita berikan keyakinan kepada orang tua gitu, berikan keyakinan bahwasanya kita naik ke gunung itu bukan untuk hura-hura, kita naik ke gunung itu bukan untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi kita melakukan hal-hal yang positif gitu di gunung itu, baik untuk menikmati keindahannya ataupun untuk melakukan nilai-nilai spiritual dan sebagainya gitu. Yakinkan saja orang tua kalian bahwa kalian akan baik-baik saja di gunung jika kalian memiliki niat yang baik ketika kalian akan menaiki gunung. Jadi dulu juga pernah saya waktu ke Cikuray ya, waktu bareng sama Akmal. Waktu itu kebetulan kan kalau Cikuray ada sinyal ya di atas, di puncak ada sinyal ya kalau Cikuray. Nah waktu itu ketika saya sampai puncak, yang pertama kali saya lakukan ketika mendapat sinyal adalah video call orang tua. Langsung menghubungi gitu saya ya? langsung menghubungi orang tua, video call ke orang tua. Saya katakan bahwa saya sudah sampai di atas puncak dengan selamat dan disuguhi oleh Tuhan dengan keindahan berarti yang luar itu biasa. Pas di video callnya gitu dilihatin keindahan itu, keindahan di atas puncak gunung itu saya lihatkan kepada orang tua, dan ternyata alhamdulillah dari sana
mulai orang tua mengizinkan, tapi pas kemarin izin naik gunung kebetulan tidak diizinkan, mungkin dengan beberapa alasan gitu. Ya, nah kalaupun tidak diizinkan udah jangan memaksakan. Iya itu juga jangan, saya juga nggak mau gitu ya kalau ada teman yang tidak diizinkan untuk ikut. Ditakutkan gitu karena ya itulah kasihan ntar orang tuanya jadi khawatir gitu di rumah itu aja kasihan, karena kan kita juga nanti bakal menjadi orang tua gitu ya. Oh ya gini kan banyak ya apa yang mendaki gitu ya, terutama yang pemula gitu ya. Banyak gitu yang pemula yang mendakinya itu asal-asalan gitu, asal-asalan tanpa safety first gitu. Itu menurut Elis, pendaki seperti itu, anak-anak seperti itu bagaimana gitu untuk para pendaki pemula khususnya gitu ya. Yang asal-asalan juga banyak yang kalau asal-asalan. Mungkin yang udah emang sering naik gunung, sudah berpengalaman, mungkin dia bisa lebih safety ataupun misalkan nggak bawa peralatan yang lengkap dan sebagainya, tapi dia udah tahu apa sih yang harus antisipasi di gunung tersebut gitu. Nah kalau untuk pemula menurut saya gitu, yang saya rasakan, saya dulu waktu pertama kali mendaki memang dari segi peralatan, dari segi pengalaman belum ada, kemudian dari segi peralatan belum punya gitu ya, masih sewa-sewa gitu ya. Iya apa. Masih sewa-sewa gitu. Kalau masih sewa sih nggak apa-apa jadi, ya. Maksudnya dari segi untuk keperluan pribadi tolong diutamakan, misalkan seperti jaket, kesehatan badan kita sebelum melakukan naik gunung, olahraga terlebih dahulu. Ditakutkan kalau misalkan kita tidak olahraga sebelum naik gunung terjadi apa sih, kram lah gitu atau apapun apa gitu kan. Jadi lebih baik sih sebelum naik gunung olahraga dulu. Harus dipersiapkan yang lebih matang dulu, ya dari sebelumnya. Ya. Kemudian dari segi peralatan mungkin tenda lah, kayak jaket itu safety harus ada ya. Gitu ya. Sepatu juga jangan asal-asalan ya. Kemarin pengalaman pengalaman ya. Karena itu penunjang ya. Sekali. Karena itu benar-benar itu penunjang. Iya, itu penunjang kita. Menurut analisis, saya juga menganalisis ya sebelum mendaki gunung, banyak yang kecelakaan itu, banyak yang terjadinya kecelakaan pada saat mendaki gunung itu kurangnya meremehkan. Iya, terlalu meremehkan atau kurangnya persiapan segi peralatan gitu ya, kurangnya itu seperti itu. Jadi banyak itu yang celaka itu yang hipotermia, yang kedinginan, itu kan kurangnya alat, tidak bawa sleeping bag, tidak bawa jaket yang tebal, standar gitu ya, standar naik gunung gitu ya, yang obat-obatan pribadi gitu ya, jangan lupa. Asal-asalan yang banyak kakinya terkilir kan, yang pakai sepatu biasa kan ya. Bahkan bener asli pas saya itu tuh banyak anak-anak SMP gitu kalau nggak salah yang pas waktu naik Gunung Guntur tuh, mereka itu pakai sepatu sekolah, tapi pas summit, pas turunnya sepatunya itu nggak dipakai. Kata saya tadi tanya, naik gunung turun nggak pakai sepatu, dijingjing sepatunya, jadi dijingjing, digluing gitu. Saya tadi tanya, Pak kenapa sepatunya nggak dipakai? Ini cenah katanya punya orang jangan dapat pinjam, mana nyeker gitu. Padahal kan trek dari Gunung Guntur ke bawah itu kan pasirnya. Saya itu menggelengkan kepala gitu ya. Gimana kalau itu kakinya kena batu yang tajam gitu ya, dan iyalah bagaimana gitu. Kasihan kan dia. Jadi dia lebih mementingkan sepatu warriornya itu. Mungkin tanggung jawab dia daripada keselamatan diri sendiri. Daripada keselamatan diri sendiri. Saya punya ini lagi, kan di gunung ya identik dengan identik dengan hutan ya, dengan hutan yang menyeramkan gitu ya, menyeramkan, terus dengan makhluk-makhluk ya, Pitima pasti ada ya. Iya. Yang jangankan di gunung, di sini juga pasti ada. Tuh kameramen di sini. Di sini pun pasti ada ya. Gitu. Tapi kan di sini jarang kelihatan. Kalau di gunung takutlah ada kata orang tua, takut katanya jangan main mungkin ke gunung karena hutannya, hutannya kemudian jarang dijamah oleh manusia. Saya mah tidak takut ya, dibanding menelusuri hutan yang ada di kampung saya gitu, yang di kampung sini asli lebih takutan yang di sini gitu, karena
tahu ceritanya gitu. Iya, Ceritanya udah tahu di sini katanya ada apa, di hutan sana katanya ada nini hauk, katanya ada apa. Jadi dia takut. So, pas waktu di Cikuray ya nggak tahu ya kalau Iya, kata padahal orang kita juga, maju malam ya. Trek kata malam. orang lain makan Cikuray itu sangat apa, Lumayan angker katanya ya, angker. Tapi ada kita cerita nggak tahu, mistisnya cerita sudah mistisnya sangat gitu, terkenal. sangat terkenal gitu, ada apalah gitu ya. Hmm. Nah, berhubung ini ya, saya mau nanya di sini. Pan pernah mendaki ke beberapa gunung ya, ke Cikuray khususnya, ke Guntur, ke dan lain sebagainya. Apakah pernah Elis itu pernah apa mengalami pengalaman yang mistis atau yang ada yang sedikit janggal gitu di gunung gitu? Apakah pernah gitu sosok Elis gitu? Sosok. Kalau untuk pengalaman bisa dikatakan mistis atau horor gitu ya, mungkin itu yang paling tidak diharapkan gitu ya untuk semua pendaki amit itu juga mengalami amit, hal saya yang juga belum, demikian amit. gitu. Amit, mudah-mudahan jangan pernah gitu. Tapi suatu ketika saya pernah lah bisa dikatakan itu Ada yang kejadian yang di luar nalar, di luar bertemu nalar sesosok saya apa? gitu. Bukan ketemu sesosok, alhamdulillah tidak pernah ketemu sesosok apa, bertemu sosok apa sih enggak gitu. Cuma kejadian waktu itu waktu naik ke Gunung Guntur, waktu itu saya mulai naik itu pada maghrib. Pada maghrib mau menjelang isya lah. Sanekala atau gitu maksudnya ya, kalau bahasa Sundanya mah apa, kalau bahasa Indonesianya teh menjelang Sandekala. Bahasa Indonesia Sanekala. Bahasa Sunda. Iya nggak tahu ya, searching aja Sanekala bahasa Indonesianya apa guys. Ya terus gimana bisa dilanjutkan? Waktu itu mulai pertama kali mendaki dari base camp itu pada maghrib menjelang isya. Nah dari base camp sampai ke pos 1 kan simaksi di pos 1 ya. Iya. Kalau di Guntur sampai di pos 1 alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa, meskipun trek sudah lumayan karena berbatu kan kalau di Guntur. Terus nah dari pos 1 kamu kan pernah ke Guntur ya? Ya CTS kalau kemarin Dari pos 1 kan itu treknya landai ya. Landai lumayan. Nah kemudian saya bertemu dengan jalur bercabang. Di sana mungkin entah kita salah mengambil jalur atau apa gitu, karena mungkin keadaan gelap malam hari ya. Nah yang harusnya kita mengambil jalur, kalau saya kan posisinya berada di tengah. Waktu itu yang paling depan itu siapa? Nggak tahu lah, lupa lagi. Pokoknya posisinya saya di tengah, jadi mengikut aja lah gitu ya sama yang paling depan gitu. Nah mungkin waktu itu salah mengambil jalur yang harusnya ke kanan, kan dari pos 1 itu ada jalan bercabang, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada ingat kan? Nah yang harusnya kan kita ngambil jalur kanan yang cuma melewati bukan solokan kecil, walungan kecil, geningannya melewati yang Sasak bukan? Nah harusnya kan ke Sasak. Kalau saya bukan, malah ke bawah, malah mentok bertemu dengan bahasa Ciulan. Cilongan depan Cilongan. Kalau Cilongan kan kecil ya. Iya. Ciulan pokoknya mah walungan. Sungai yang gak besar. Mentok di sungai itu posisinya dari ke sungai itu kan jurang. Nah kita sampai di sana, kenapa kita tahu itu adalah sungai? Karena kita mendengar suara derasnya walungan tersebut, sungai tersebut gitu kan kedengeran ya, kalau apalagi kalau malam hari kan hening gitu. Jadi itu sangat kebetulan naiknya malam hari. Jadi jelas sekali gitu suara airnya itu. Ini walungan. Kemudian selain itu juga apa sih, ilalang yang sangat tinggi sampai sebadan. Sampai sebadan gitu ya, sebadan kita mungkin lebih. Ya saya dulu sempat berpikir gitu, kalau misalkan ini jalur yang sering dilewati oleh para pendaki, nggak mungkin lah dengan ilalang yang sangat tinggi gitu kan. Tetapi benar-benar nggak ada jalur yang biasa dilewati oleh para pendaki gitu. Jadi awal mulanya mah itu kita masuk ke leuweung gitu ya, karena jujukutan anu jarah rampung gitu kan. Jadi nabrak tahu gitu tah. Jadi pada awal mulanya mah ini tersesat gitu ya, keluar dari jalur. Nah
Jadi kita jalan itu nyingkrab-nyingkrabkeun eta Oh iya gitu. dilalang gitu nya. Hmm. Nya sempat mikir sih, kok jalur seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita terus aja maju sampai bertemu di apa ya? Pokoknya hampir ke jurang lah gitu. Untuk naik ke atas itu alhamdulillah kebetulan ada temen yang bawa tali. Oh iya. Ya, ada teman yang bawa tali. Kita naik sambil ditarik pakai tali satu persatu gitu ya. Satu persatu ditarik. Alhamdulillah kita semua naik. Nah, kemudian di sana mulai terjadi suatu hal yang mungkin di luar nalar. Waktu itu saya masih ingat saya membuat tanda di satu pohon dengan benang dengan kain berwarna merah untuk sebagai penanda gitu ya, sebagai penanda. Nah, kemudian kita lumayan berjalan beberapa menit lah, beberapa lama lumayan gitu. Pas sampai lagi di tempat tersebut, di tanda itu, ketika kita sudah jalan lumayan, saya bertemu kembali dengan tanda tersebut. Balik lagi gitu ke tempat Balik yang lagi tadi. ke tempat yang tadi. Tapi itu yang tempat yang tadi itu masih tersesat yang tadi di situ. Iya, masih di hutan yang itu, masih di tempat yang itu. Apa teh namanya teh? Kasarung. Teh. Kasarung teh kalau bahasa Indonesia teh ya tersesat. Kalau Sundanya itu ya mungkin kasarung bahasanya. Ya kasarung ya. Kasarung, kita terus berlari, Ya berputar-putar di sana gitu di. Cuma nggak sampai beberapa putaran, sekali putaran pas saya ngasih tanda. Tapi itu posisinya nggak ada jalur gitu. Nggak ada Jadi jalur mempeng. sama sekali. Jadi benar-benar kita nabrak ilalang yang tinggi gitu untuk mendapatkan jalan itu. Nah, kemudian pas di sana ya kita berdoa semua gitu ya, berdoa minta petunjuk sama Allah gimana supaya diberikan jalan yang benar gitu ya, jalan yang benar. Itu kira-kira berapa balikan itu muter-muter? Satu kali. Jadi pas saya ngasih tanda, nah kemudian kita balik lagi ke tempat itu. Jadi sekali di sana kita memutuskan untuk berdoa. Padahal enggak tadi padahal mungkinnya pas ya pertama Elis ke sana diberi tanda, padahal mengambil jalan yang beda gitu ya. Iya, enggak ke situ lagi. Kita nyari jalur yang lain. Gitu, iya, enggak gitu. Tapi terus lurus gitu ya. Gitu. Alhamdulillahnya waktu itu saya entah kenapa ingin sekali mengaitkan sebuah kain gitu ya. Entah apa alasannya waktu itu, padahal enggak kepikiran ya saya untuk apa mengaitkan sebuah kain itu, tapi nggak tahu ya, mungkin itu sudah jalan Tuhan ya. Iya mungkin. Mengaitkan sebuah kain gitu ya sebagai tanda ciri lah gitu ya. Nah, ternyata pas kita balik lagi ke tempat itu gitu. Nah, dari sana kita memutuskan untuk berdoa semuanya, meminta pertolongan sama Allah, minta petunjuk sama Allah gitu agar diberikan jalur yang benar gitu ya, jalur yang memang benar dilewati oleh para pendaki. Nah, dari sana kita selesai berdoa di jalan berzikir dan segala macam gitu ya. Pokoknya hati kita semuanya fokuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salah satu dari kita ada yang berteriak-teriak. Iya. Teriak, minta pertolongan, kemudian alhamdulillahnya ada yang nyaut. Tapi masih di tempat posisi yang itu. Merinding. Ada yang nyaut gitu ya. Ada yang nyaut alhamdulillahnya gitu ya. Ada yang nyaut. Nah, dari sana kita alhamdulillah mengikuti suara. Nah, waktu itu kita ke jalur yang benar gitu. Ke jalur lagi gitu. Ke jalur lagi gitu. Cuma posisinya bertemunya kan kalau jalur yang benar. Nah, misalkan ini jalur yang benar gitu ya. Nah, saya datang dari jalur yang sebelah sini. Bukan dari sebelah sini. Datang dari jalur sebelah sini dengan posisi jalan yang memang jalan yang jarang dilewati orang gitu ya. Tapi ada jalur gitu jalan. Ada. Nah, kebetulan dari setelah itu kita bertemu dengan jalur. Jadi diikutin aja gitu, jadi diturunkan kita jalur. bertemu dengan jalur. Nah, kita mengikuti jalur dan alhamdulillahnya kita kembali ke jalur yang sebenarnya gitu. Sebelum itu posisinya sebelum ke pos 2, dari pos 1 sebelum ke pos 2. Ya Allah, merinding banget ya. Nah, setelah itu alhamdulillah dari pos 2 ke pos, kita kan ngecamp di pos 3 ya, kalau di Guntur. Bisa ngecamp di pos 3. Iya, area kedua di pos 3. Alhamdulillah dari pos 2 ke pos 3 tidak ada kejadian apa-apa. Nah, ternyata pas setelah kita mendirikan tenda dan sebagainya macam gitu ya,
bersih-bersih, kemudian sholat dan sebagainya. Ada satu teman saya perempuan, dia minta izin, katanya jajap yuk kemana, Teriuk katanya. ke sungai, kan pasti ada sungai ya, airnya jernih banget kan, gede kan. Kita ngambil galon, bukan galon, apa botol gitu ya, buat ngisi air dan sebagainya di sana. Dia bilang, antar yuk kemana, ke sungai. Ngapain, kan tadi udah ganti pembalut. Dari sana saya mulai shock, kamu head, kenapa tidak bilang? Ternyata ya mungkin nggak tahu sih, walau alam apa itu penyebabnya, mungkin karena kita yang kurang berhati-hati juga gitu dari pertama, mungkin entah mungkin dari kita ada yang berbicara tidak baik dan sebagainya gitu, kita tidak tahu, tidak menyalahkan orang tersebut juga, kita tidak menyalahkan salah satu pihak, intinya mungkin keteledoran kita semua gitu. Jadi ya, tapi dari sananya alhamdulillah mulai merenungkan gitu ya, mungkin kita harus lebih hati-hati lagi, harus lebih ekstra lagi mengingat Allah, fokuskan, jangan pernah memosongkan pikiran gitu. Tapi pada saat itu yang tersesat ke Guntur itu baru pertama kali, pertama kali pisan itu. Waktu kita pertama kali semuanya mendaki semuanya, dan kemudian mendakinya pada malam hari gitu ya. Makanya kalau bagi teman-temannya kita sarankan gitu ya. Saya juga nggak berani sih kalau ke gunung yang belum pernah didaki naiknya malam-malam gitu ya. Lebih baik nginep saja di base camp, jangan malam hari. Karena kalau malam hari kan mungkin resikonya. Ya, memang enaknya itu mendaki malam hari itu dingin ya, rasanya dingin, sejuk gitu, jadi tidak terlalu menguras tenaga gitu. Kemudian jalur trek yang nanjak pun tidak begitu terlihat nanjak gitu, jadi enjoy kan gitu kalau enaknya seperti itu. Tapi kan resiko yang lainnya banyak juga gitu kalau mendaki malam hari. Soal penerangan, soal jalur juga kadang tidak terlihat. Mungkin itu kejadian yang Elis waktu itu alami, mungkin nggak melihat jalur gitu ya, mana yang benar mana yang salah gitu, kan nggak tahu navigasinya. Itulah kekurangannya naik pada malam hari. Makanya pentingnya kita ada teman yang sudah pengalaman gitu, jadi jangan semuanya pemula lah gitu. Kalau bisa kalau misalkan kita berinisiatif mau naik gunung, kalau bisa kita bawa teman yang memang sudah berpengalaman naik gunung tersebut, ataupun sering naik gunung, dia sudah tahu jalur dan sebagainya gitu. Jangan memberanikan diri, ayo bawa nianan we urang mah gitu tanya. Janganlah gitu. Soalnya kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Kecuali itu kalau hari-hari libur ya kan suka banyak orang sering ikut gitu. Biasanya kalau siang kan rame kan, kalau malam kan biasanya. Saya juga kalau mendaki nggak berani gitu kalau malam hari ke yang belum pernah dilalui gitu treknya, nggak berani lah gitu. Karena kan kalau yang gitu-gitu mah ya kita juga ya mungkin kalau nggak dibilang nggak percaya, dan mungkin ada makhluk-makhluk cuma kan Allah itu menciptakan jin, manusia, dan itu ya malaikat. Mungkin itu juga salah satu cara Allah untuk cara mereka gitu ya, maksudnya cara mereka untuk mendistract kita bahwa kita ini ada loh gitu. Jadi kalian jangan mengabaikan kami gitu. Kami di sini juga ada bersama kalian gitu ya. Jadi bisi aya nu terpercaya teh ya naon teh jadi untuk mendistract ya orang teh aya loh gitu lah. Alhamdulillah gitu belum pernah. Kalau melihat sesosok mah gitu ya belum pernah. Meriang asli ini mah meriang guys. Tadi mendengar cerita Elis yang pernah ke Sarung, ya mungkin itu mah iyalah untuk pertama dan terakhir kalinya, mudah-mudahan pertama dan terakhir kalinya tidak pernah lagi. Yang penting kita mah kalau ada larangan ya dipatuhi aturannya, aturan gitunya, sopan gitu ya. Karena kan jangan buang sampah sembarangan. Adat istiadat itu kalau di Indonesia mah kan masih kental. Kalau enggak kan beragam gitu ya sebenarnya kan
beda-beda adat istiadat gitu ya, jadi harus saling menghormati gitu ya, harus saling menghormati gitu, biar iyalah kan kalau kepercayaan mah berbeda-beda ya kalau Iya. di Indonesia kan. Jadi kita menghormati bukan hanya sesama manusia saja gitu kan. Tapi juga Allah itu menciptakan makhluk itu bukan hanya manusia, bukan hanya tumbuhan, bukan hanya hewan, tapi Allah juga menciptakan makhluk gaib. Seperti itu ya. Mungkin Oke, mungkin nggak ada lagi nih, ada lagi pengalaman nggak? Untuk pengalaman yang di luar nalar mungkin ya. Amit-amit Alhamdulillah, ya. amit-amit. Udah Jangan nggak- ada lagi jangan gitu ada ya. lagi, itu yang terakhir. Pertama dan terakhir. Ntar mah gitu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang indah aja ya gitu ya. Oh iya, ada satu lagi yang lebih horor. Apaan? Saya pernah punya Entah. saya punya lagi cerita yang lebih horor dari ini. Waktu naik ke Gunung Cikuray, waktu itu kita ngecamp 2 malam di Gunung Cikuray. Pertama kita ngecamp di pos 1. Kita berangkat dari base camp itu, waktu itu kita naik ke jalur pemancar. Kita naik tengah malam, kemudian ngecamp di pos 1. Alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa, kita sampai di puncak selamat, semuanya selamat ya, tidak ada yang mengalami hal-hal yang aneh ataupun kita tidak mengalami kejadian-kejadian seperti sakit dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada. Nah, kita sampai di puncak waktu itu, kebetulan pas sampai di puncak itu tidak mendapatkan baik itu apa sunset ya, Sunrise. kalau yang sore apa? Oh, kalau yang sore sunset. Kan kita tidak mendapatkan sunset waktu itu. Kan kita dari pos berapa ya, pokoknya tujuan kita di Cikuray waktu itu adalah sunset. Nah kebetulan waktu itu keadaan sedang turun kabut pokoknya udah gelap, turun kabut, kita tidak mendapatkan sunset waktu itu. Nah kemudian kita berunding dan kemudian semuanya memutuskan untuk oke, kita tidak mendapatkan sunset, tapi ada lagi yang bisa kita tunggu, itu sunrise. Iya. Dari sana kita memutuskan untuk ngecamp 1 malam lagi di Cikuray di puncak, bukan di pos Di area camp. bukan di area camp, tapi kita ngecamp lagi di puncak. Nah waktu itu teledornya kita lagi, kan kebetulan tenda penuh ya, tenda penuh sama orang gitu. Jadi barang-barang yang mungkin mau tidak mau kita simpan di luar satu carrier. Kebetulan banyak logistik di carrier tersebut. Dan kejadiannya waktu itu malam hari lebih horor daripada tadi. Kita disamperi sama Bagas. Wow. Cikuray kan identik dengan Bagasnya kan. Babi ganas. Kita disamperi Bagas ke tenda. Bener-bener literally pertama kali lihat Bagas di Cikuray waktu Malah itu. gede-gede di Cikuray. Gede banget dengan suaranya yang khasnya. Kok. Nah, suara khas Bagas gitu kan, itu bener-bener terdengar jelas banget. Sampai ke apa sih, kita noong tina sleting tenda, Iya. penasaran itu suara apa gitu ya. Pas ditoong ternyata itu suara babi, ya Allah. Itu Itu suara paniknya bagus, setengah guys. mati. Panik setengah mati. Pertama kalinya kita didatangi Bagas waktu itu di Cikuray. Soalnya kan emang di puncak itu banyak banget ya Iya, Bagas. banyak. Puncak Cikuray itu terkenal dengan banyak sekali Bagasnya. Nah kemudian carrier yang kita simpan di luar kebetulan ada logistik lah gitu, buat kita persiapan nanti Buat turun gitu makan. kan, makan turun gitu, makan pagi hari. Dan ternyata pas kita cek logistik yang ada di tas semuanya habis. Kopi, makanan, mie, DOP dan segalanya habis dimakan oleh Bagas. Alhasil ketika kita turun kita sudah kehabisan logistik Waduh, itu bahaya sekali ya. karena Makanya- sudah habis sama Bagas. Makanya kalau lagi campnya ya barang-barang mending dia masukin Iya, aja gitu, kita iya. masukkan dimasukin. Nah itu buat rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua gitu ya, jadi pelajaran buat kita semua, jangan pernah menyimpan tas di luar tenda gitu. Bawa saja Iyalah, apapun apalagi itu, makanan bawa kan. ke dalam tenda. Mending dibongkar di tenda, kita rapi-rapi di tenda gitu ya, biar
tenda tidak penuh gitu kan, kita rapi-rapi aja, buka-buka semua, nanti kita bereskan lagi, jangan sampai menyimpan carrier di luar karena resikonya sangat besar sekali. Untung bagas yang gak hewan buas itu. Kalau hewan buas kan bahaya, Tapi apalagi itu kalau bawa yang bau-bau amis. bagasnya ketika dia sudah menghabiskan kopi satu runtuy, dia Mungkin pergi itu begitu diopi. aja. mungkin ditinyu barang-barang di Kita sana juga itu. heran gitu ya, Bagas suka Termosnya gitu. itu dari mana gitu. Bagas suka gitu sama kopi gitu. Ternyata Untung kalau udah rokok di sana udah anteng dia kayaknya ya. Sambil ngerokok itu apa ngopi mungkin anteng. pokoknya semuanya diacak-acak, pas kita keluar mie kopi semuanya sudah berantakan di luar, diacak-acak sama Bagas. Kan nggak mungkin ya dipungut satu persatu. Iya. Mungkin diopi di sana. Nah itu pengalaman yang paling horor, yaitu kita didatangi Itu Bagas kan ke orang tenda. pengalaman yang paling apes. Itu di Cikuray ya, waktu itu ya, waktu pertama kali ke Cikuray. Alhamdulillah waktu kita ya waktu aku yang kedua kalinya sama Akmal, alhamdulillah tidak ada Alhamdulillah kejadian itu mah. apa-apa. Itu kita benar-benar safety ya waktu Iya itu itu ya. mah Persiapan dan segala macamnya kita benar-benar mempersiapkan semuanya, jangan sampai kita mengalami hal-hal Iya, yang kalau ke gunung. tidak diinginkan gitu di atas. diinginkan karena safety first itu peralatan yang safety itu ya penunjang keselamatan kita ya. Kalaupun kan kalau celaka mah tidak tahu Iya, ya, kita tidak tidak tahu di tahu. mana terjadi, tidak tahu kapan terjadi. Kenapa sih Pak Polisi kalau Pak Polisi ya sangat menyarankan kalau menggunakan motor pakai helm? Kenapa gitu? Karena apa? Kita itu tidak tahu celaka itu kapan. Tapi yang harus kita cari tahu itu apa? Meringankan celakaan Nah, yang akan dihadapi oleh lebih kita. baik Lebih mencegah baik. daripada Iya. mengobati. Iya, seperti itu mungkin kali ya. Karena berhubung ini durasinya sudah cukup panjang guys ya. Mungkin nanti lagi berbincang sesama pendakinya ya. Oke, ada yang mau disampaikan Lis kepada Yang sahabat-sahabat disampaikan aksi mungkin adventure ya mungkin? buat rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua yang memang berniat untuk naik gunung, Ya. karena naik gunung itu sangat luar biasa sekali serunya, menenangkan gitu, mendamaikan. Gunung itu sehebat-hebatnya kalian gitu ya, meskipun misalkan saya sudah punya pengalaman naik gunung loh, kok ini saya sudah berapa kali misalkan, ataupun saya sudah sering naik gunung kesana kesini gitu. Satu poin penting yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian adalah jangan pernah meremehkan yang namanya gunung. Jangan pernah meremehkan yang namanya hutan. Karena sehebat-hebatnya kalian, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dari perjalanan kita sampai ke gunung tersebut. Jadi tidak bisa diprediksi gitu kan, kejadian apa sih yang akan kita alami. Jadi Iya. jangan pernah meremehkan, sekecil apapun kalian jangan pernah meremehkan yang namanya gunung. Kayak gitu. Oh iya, mungkin udah ya, cukup mungkin dulu ya. Oh iya, buat teman-teman nih yang menanyakan kenapa sih mendaki? Ada apa sih di gunung? Kenapa sih mendaki gitu ya? Mungkin bisa kita jawab di Enggak, kita jawab aja sekarang. Oh, mau sekarang, Kenapa sih dari kamu part mendaki? selanjutnya. Dari saya mah ini. Kenapa sih kamu nggak mendaki gunung gitu ya? Kenapa sih? benar. Kalau tanya ini Coba pertanyaan, aja gitu kenapa kalian sih kamu mendaki. nggak mencoba mendaki gunung gitu? Kenapa sih Nah, gitu? kalian juga akan menemukan jawabannya. Akan menemukan jawabannya sendiri. Sendiri. Mungkin mari kalau buat sahabat-sahabat yang mau ikut bareng kita, ayo silakan yang mau gabung. Tapi asalkan ditunjang dengan peralatan yang safety first ya. Kebetulan kita belum punya nama grup. Atau Udah punya? aksi adventure kan ya. Aksi Kontennya adventure. aksi adventure. Oke. Oke, Dia- mungkin buat rekan-rekan yang mau gabung, ayo Oke. kita mencoba berpengalaman Khususnya di wilayah mendaki- Tasik Selatan ya. mendaki ke gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kita Tasik Selatan. menikmati keindahan alam Indonesia. Khususnya yang Dengan di- menaiki gunung di ya. Tasik ya, Tasik Selatan di daerah Cibalong ini. Oke, ayo mari. Tapi dengan alasan peralatan yang safety first. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ya. Ya, cukup sekian guys konten kali ini. Jangan lupa like ya, atau subrek yang belum subrek, yang belum subrek ya. Boleh komen, ataupun kalau bermanfaat ini di share bisa ya. Oke, Mudah-mudahan sahabat. bermanfaat ya. Ya. Oke, sahabat aksi adventure, sekian dan terima kasih.
Terima kasih telah menonton. Thank you for watch time.